Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Administrasi, Pelayanan Umum, dan Advokasi. Bersama saya, Muhammad Nariman Prihatur Setio. Mata kuliah ini 4 SKS untuk semester 3, program studi Administrasi Pemerintahan. Pelayanan publik hari ini merupakan salah satu capaian kinerja yang harus dicapai oleh pemerintah dan menjadi sebuah indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah. Karena pada dasarnya pemerintah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang optimal dan dapat memuaskan masyarakat. Hari ini kita akan berbicara tentang definisi, konsep, dan paradigma pelayanan publik, baik dari para ahli maupun juga yang sudah ada dalam regulasi kita, sehingga kita akan bisa memahami model-model atau paradigma yang digunakan dalam pelayanan publik di Indonesia, sehingga kita bisa menganalisis kira-kira yang mana yang lebih baik di antara paradigma dan teori-teori yang akan nanti kita bahas hari ini. Mari kita bersama-sama simak. Selamat belajar. Baiklah, kita akan coba bahas dulu yang pertama, definisi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu mengacu pada suatu aktivitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dapat mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, perizinan, dan infrastruktur. Tujuan utama pelayanan publik adalah memberikan manfaat kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan keadilan sosial. Sementara definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu adalah sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara kegiatan publik. Ya. Jadi otomatis ini akan sangat terkait dengan urusan yang diampu oleh pemerintah. Jadi kalau kita didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa urusan pemerintahan itu ada urusan pemerintahan absolut, kemudian ada urusan pemerintahan umum, dan ada urusan pemerintahan konkuren. Kalau urusan absolut itu sudah jelas menjadi urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Ya. Nah, kemudian kalau yang urusan pemerintahan umum juga sama, itu pusat. Sementara untuk yang daerah itu adalah urusan pemerintahan yang konkuren. Di urusan konkuren ini ada dua urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib ini ada urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan kita di standar pelayanan minimal. Ya. Konsep pelayanan publik itu yang utamanya itu ada 5. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Jadi hal ini menekankan kepada pentingnya memahami dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan dari layanan publik. Kemudian yang kedua adalah masalah keterbukaan dan transparansi. Jadi artinya bahwa pelayanan publik itu harus
terbuka dan transparan. Jadi ini mendorong pemerintah untuk beroperasi secara terbuka dan transparan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat seluas-luasnya. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Jadi pelayanan publik itu harus efektif, efisien, fokus pada penyediaan layanan dengan cara yang efisien atau dengan cara menggunakan sumber daya yang baik dan efektif sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian partisipasi masyarakat ini diharapkan setiap pelayanan publik ini bisa juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan maupun juga untuk memberikan pelayanan pada publik secara luas itu bersama-sama dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai ke evaluasi kebijakan pelayanan publik. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Jadi bahwa pelayanan publik itu memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terdistribusi dengan baik, secara adil dan merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian dari konsep-konsep tadi itu muncul beberapa pandangan atau paradigma pelayanan publik yang berkaitan dengan pandangan dasar atau kerangka pikir yang membentuk pendekatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa paradigma yang mungkin mewarnai pelayanan publik, salah satunya adalah paradigma manajemen, ya, bahwa pelayanan publik ini harus menekankan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian paradigma hak asasi manusia yang menekankan hak-hak individu dan keadilan dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian paradigma kolaboratif yang mendorong kerjasama antara berbagai sektor, berbagai stakeholder pembangunan, baik publik, swasta, masyarakat, sipil untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada lagi paradigma responsif. Jadi menekankan pada responsibilitas dan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima adalah paradigma inklusif. Jadi mengakui pentingnya penyediaan pelayanan publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi tidak ada pemisahan, tidak ada diskriminasi, tidak ada yang dispesialkan, semuanya berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari pemerintah. Nah, perkembangan konsep selanjutnya setelah NPM tadi memang agak karena memang berbeda ya antara pelayanan publik dengan pelayanan yang publik yang dilaksanakan oleh swasta yang sifatnya profit oriented, itu memang akan ada perbedaan, sehingga kemudian mengembangkan lagi konsep baru yang disebut New Public Service. Jadi New Public Service ini adalah konsep yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan NPM yang lebih menekankan efisiensi, NPS ini menyoroti kepentingan publik, etika pelayanan, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi bekerja bersama. Jadi kalau yang sebelumnya hanya satu arah seolah-olah, yang ini kita coba untuk bisa lebih kolaboratif lagi. Lebih kolaboratif dengan kebersamaan, gitu ya. Sehingga dengan konsep utamanya akan meningkatkan etika pelayanan, terus pemberdayaan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Jadi kalau yang kemarin yang sebelumnya di NPM tadi lebih kepada menyamaratakan antara pemerintah yang biasanya non-profit sehingga kadang-kadang pelayanannya kurang baik. Nah, ini dirubah supaya pelayanannya lebih baik, lebih efisien, itu meniru seperti sektor swasta. Nah, setelah sektor swasta ini
ternyata tidak begitu berhasil, kemudian muncul lagi konsep New Public Service yang orientasinya lebih kepada etika pelayanan ya, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, setelah itu kemudian muncul lagi sebuah konsep pelayanan publik yang diberi istilah pelayanan prima. Jadi pelayanan prima ini mengacu pada upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan atau masyarakat. Konsep ini mencakup aspek-aspek seperti kecepatan dalam pelayanan, kemudian kemudahan akses, ya, terus kualitas pelayanan, dan orientasi pada kebutuhan pelanggan. Ini jadi lebih advance lagi. Jadi diharapkan masyarakat tidak hanya sekedar bisa mendapatkan pelayanan yang baik, tapi juga bisa mendapatkan kecepatan, ya, kemudian kemudahan akses, dan kualitas yang membuat masyarakat menjadi puas. Ya. Kepuasan masyarakat itu menjadi satu titik berat yang harus dijadikan prioritas bagi pemerintah. Nah, penggabungan konsep-konsep ini dapat memberikan fondasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, etis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Beberapa negara dan organisasi pemerintah mungkin mengadopsi elemen-elemen dari kedua pendekatan NPM dan NPS tadi, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip pelayanan prima untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang holistik. Dari beberapa pendekatan yang sudah saya sampaikan tadi, pada intinya ada sebuah gerakan yang mengedepankan kepentingan konsumen, yang berorientasi pada pelayanan yang lebih cepat, tidak berbelit-belit, dan tentunya ini akan mengubah tata cara birokrasi dalam memenuhi tuntutan layanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, maka pelayanan publik menempatkan pengguna jasa publik menjadi sentral orientasi. Jadi yang sebelumnya pemerintah hanya berorientasi pada pemenuhan tugas sebagai pelaksana pelayanan publik, sekarang dituntut untuk bisa menghadirkan sebuah kepuasan masyarakat yang bisa diukur nanti dengan survei kepuasan masyarakat yang akan menghasilkan indeks kepuasan masyarakat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pelayanan umum dan advokasi. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.